Halo, yang mau masuk silakan masuk. Daripada webinar ini, kita mau melihat, kita mau berbicara tentang rahasia sukses. Saya pengen dapat masukan dari rekan-rekan. Saya mau dapat masukan dari rekan-rekan. Apakah sudah bisa masuk? Saya nggak bisa lihat siapa yang sudah masuk ini. Halo. 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 Showcase-nya mana ya? Terus pertemanan atau apapun. Tapi sekarang kita coba membahas sukses dalam sisi materi dulu. Jika teman-teman di sini ngelihat kesuksesan kita, let's say kita bilang, apa sih yang disebut sukses atau kaya raya secara materi? Kalau kita tidak pernah berpikir bahwa kita kaya, bagaimana kita akan kaya? Tapi kalau kita ngomong, kalau banyak banget motivator di luar menggunakan teknik I believe I can fly. I believe I can fly. Iya, tapi kenyataannya kita nggak bisa fly, tetap aja kita hidup kita semeraut, kita nggak bisa sukses. So, jadi kita mesti tentukan sukses itu bukan hanya dalam kata, oh saya harus sukses. Saya harus tekankan, misalnya sukses itu apa yang kamu mau. Oh saya mesti punya aset 10 miliar. Saya mesti punya penghasilan 50 juta, 100 juta, 1 bulan. Dari situ baru kita breakdown lagi. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan 50 juta atau 100 juta 1 bulan. Apa yang harus kita lakukan? Itu yang paling penting. Kalau kita tidak tahu apa yang mesti kita lakukan, apapun mindset yang kita ubah bahwa kita mau sukses, kita mau apa, itu tetap aja tidak akan bisa berhasil. Jadi dari sini, teman-teman harus tahu dulu apa yang teman-teman sukain, apa yang teman-teman tidak sukain, tentuin dulu. Misalnya, tentuin dulu target. Misalnya teman-teman saya mau jadi dokter. Kalau saya mau jadi dokter, secara teknikal, berarti teman-teman harus mencari tentang dokter itu apa, dan bagaimana untuk menjadi dokter. Jika teman-teman sudah ngomong mau jadi mindset, tapi secara teknikal teman-teman membaca buku tentang sepak bola, mungkin nggak untuk menjadi dokter kan? Rasanya kan nggak mungkin. Nah mindset itu, jadi antara mindset dengan teknikal, kalau kita sudah tetapkan bahwa kita mau jadi dokter, teknikalnya kita harus belajar tentang kedokteran. Dan kita harus melakukan action, kita mesti kuliah kedokteran. Sampai tamat, barulah terjadi. Hal yang sama juga sama untuk dalam kehidupan kita. Nah, mindset ini tuh panjang sekali kalau kita cerita. Jadi ini saya coba membuka
presentasi saya dari yang lain. Saya coba saya membuka presentasi lagi dari yang lain, dari teman-teman. Ini saya coba lihat. Ini biasanya yang saya selalu lakukan dalam presentasi saya untuk berbicara tentang mindset dan nanti bagaimana astrologi itu berpengaruh. Jadi kalau saya melihat bahwa, sebentar saya lihat, kita ngelihat di sini ya, mindset adalah kata kunci daripada semuanya. Kenapa saya bilang mindset adalah kata kunci? Karena kenapa? Gitu loh. Karena mindset itu adalah pengaruh kita untuk mengambil keputusan, gejolak emosi kita, kemampuan menyelesaikan persoalan, tujuan, dan rencana masa depan kita. Jadi, kalau kita melihat ini, mindset, almost everything is in you. Oke? Terus, bagaimana mindset Anda ini bekerja? Bagaimana Feng Shui ataupun astrologi mempersiapkan diri supaya Anda bisa menjadi sukses? Jadi kita coba melihat bagaimana pola mindset ini bekerja. Mindset kita ini akan bekerja, akan mendapatkan pengaruh dari lingkungan-lingkungan luar kita, dari kota kita, dari rumah, dari orang tua, dari saudara, dari teman-teman, dari masyarakat dan yang lain-lain. Pengaruh dari semuanya itu akan merubah cara berpikir kita. Setuju nggak? Jadi cara berpikir kita ini, kita mesti tahu dong kesehatan kita, fisik kita, pasangannya kita, keyakinan kita, segala macam. Karena the way of our thinking akan merubah cara pandang hidup kita. Jadi kita harus tahu, kita harus siapin dulu goal setting, baru kita melakukan action, baru kita melihat hasilnya. Apakah itu benar atau enggak, atau itu berhasil sesuai dengan rencana kita. Tapi kadang-kadang mindset pun yang benar sudah kita lakukan, kita kerja berat, kita udah kerja setengah mati, masih aja gagal. Kenapa? Itu kan selalu gitu loh. Kenapa? Karena begini, saya punya mau, kita punya mau, dia punya mau, kita semua punya mau. Tapi kita sering lupa bahwa Tuhan juga punya mau. Langit juga punya mau, bumi juga punya mau. Dalam kondisi begini, saya tidak berbicara tentang Tuhan, karena Tuhan masih dalam bentuk abstrak. Tidak ada satupun dari kita yang sudah pernah ketemu Tuhan. Jadi, langit dan bumi itu mewakilkan alam yang punya mau. Jadi kalau saya bilang gitu loh. Jadi saya menggantikan siapa wakil Tuhan di alam semesta ini adalah langit dan bumi yang punya mau. Jadi katanya gitu loh. Jadi kita juga bisa bilang bahwa alam punya mau. Jadi kita pun harus bersinergi dengan alam. Jadi kita harus bersinergi dengan alam. Sehingga apa yang kita pikir untuk mengubah mindset ini, kita gabungkan, sinkronkan dengan teknikal kita, dan harus kita gabungkan dengan maunya alam. Barulah kita akan sukses. Tapi kita harus melakukan suatu action. Setuju nggak teman-teman? Saya nggak tahu teman-teman di sini, gitu loh. Saya juga mencoba, saya membuka 2 komputer, saya coba ngikutin seminar saya ini. Tapi kelihatannya gambar yang muncul delay atau terlambat. Saya nggak tahu suara saya juga apa terlambat di teman-teman. Nah ini layar yang ada di monitor saya ya sama teman-teman. Harusnya ini tergantung line internet teman-teman semua. Apakah speednya tinggi atau
rendah. Itu saya nggak tahu. Tapi sampai sekarang masih ada 5 orang yang mengikuti. Oke? Nah itu, jadi kita mau ngomong mindset dengan teknikal. Nah saya mau membahas dari sisi astrologinya. Bagaimana mindset itu bekerja. Bagaimana mindset itu bekerja. Oke, jadi bagaimana kita mewujudkan maunya kita. Itu yang paling penting. Nah maunya kita ini pun kadang-kadang, sebagai pengalaman saya sebagai praktisi, hampir 80% teman-teman yang gak sukses tidak diiringin sinkronisasi dengan teknik, iringin atau kerja keras, iringin dengan planning yang bagus. Itu yang menjadi masalah. Kenapa bisa begitu? Kadang-kadang kita merasa lemah, kita merasa malas, kita segala macam semua. Nah, kita coba mensiasatin bagaimana maunya kita itu sinkron dengan alam. Gitu loh. Jadi pertama, kita harus setting mindset-nya kita. Kita sudah setting mindset kita setting goal-nya kita. Tapi setting mindset dengan goal ini sebaiknya harus sinkron dengan alam, harus sinkron dengan agama. Nah, bagaimana kita bisa mindsetnya kita ini bisa sinkron dengan agama atau sinkron dengan maunya alam? Itulah kita berjalan melakukan dengan spiritual, karena badan kita secara gambaran jelas, badan kita itu secara umum terbagi menjadi 2. Badan kasar dan badan halus. Badan kasar itu raga, badan halus itu adalah batin. Makanya di dalam kehidupan ini ada olahraga untuk menyehatkan raga kita dan olah batin untuk memperkuat batin kita. Nah, olah batin ini mungkin di dalam kenyataan sehari-hari kita dekat dengan agama, kita melakukan spiritual, kita melakukan meditasi, kita mendengarkan musik, kita mendengarkan relaksasi dan lain-lain. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah membuat batin kita semakin sensitif sehingga kita bisa menangkap maunya alam. Nah, dengan maunya alam itu akan masuk ke dalam setting mindset kita, baru kita menentukan goal kita. Nah, baru kita melakukan action. Nah, choice actionnya itu untuk ngebetulin banyak banget. Jadi salah satunya kita ngomong feng shui. Nah, kita misalnya ngomong bagaimana, apakah dengan agama, spiritual segala macam kita bisa tahu maksudnya kita? Enggak. Disinilah fungsi daripada astrologi timur, astrologi barat, India dan lain-lain. Karena astrologi ini adalah tools atau alat yang diberikan Tuhan kepada kita supaya buat kita yang tidak sensitif, yang tidak bisa ngolah batin, bisa dibantu untuk menentukan mindset, untuk menentukan maunya kita, supaya kita sinkron dengan alam. Itu tujuannya. Nah, kita belajar sebenarnya astrologi itu apa sih gitu loh. Apa yakin bahwa benar astrologi itu benar-benar mempengaruhi kehidupan kita, ya kan? Nah, di dalam hal ini saya coba memberikan suatu penalaran karena saya memandang dari sisi feng shui, dari sisi astrologi dan lain-lain. Tapi banyak banget orang, teman-teman kita di luar yang masih menganggap bahwa feng shui itu adalah sesuatu hal yang spiritual, sesuatu hal yang gaib dan dilarang agama. Tapi saya coba menjelaskan astrologi ini dari sisi sains. Sebentar teman-teman, ini ada yang coba, saya juga memang jadi masih nggak tahu apa yang mesti dilakukan. Ini jadi coba testingnya kita. Harusnya kemarin saya coba semua yang masuk ini akan terdata di saya. Cuman sekarang cuma saya lihat ini bahwa ada 6 partisipan yang dalam acara webinar ini. Mungkin besok kita coba lagi.
Mungkin besok kita coba lagi, saya coba betulin lagi supaya jauh lebih bagus. Nah, jadi saya belajar mempelajari Feng Shui ini sudah lebih dari 20 tahun. Halo Andy. Sebentar, halo. Halo Andy. Oke. Nggak bisa ini, saya minta maaf banget. Kita akan coba terus gitu loh. Berulang-ulang kita ngeliatin lagi sampai semuanya bisa. Jadi saya mau mencoba dengan melakukan webinar ini untuk membuka pandangan teman-teman itu bahwa astrologi itu adalah tools, adalah alat yang dikasih Tuhan supaya kita tahu apa yang kita perlukan, supaya kita tidak salah jalan. Dan kenapa kita bisa salah jalan? Karena Tuhan memberi kita free will. Kita mempunyai bisa free will. Nah, free will ini yang kita kadang-kadang salah. Kita ngomong salah. Nah, sekarang saya balik lagi secara Feng Shui. Feng Shui itu apa sih? Gitu loh. Ya kan? Feng Shui itu apa? Jadi kalau lihat di sini, mungkin gambarnya agak sedikit telat, tergantung sinyalnya teman-teman. Jadi kalau ngelihat di sini, Feng Shui itu secara harfiah berarti air dan angin. Ini merupakan tradisi dari negeri Cina yang mengamatin aliran air dan angin serta pengaruhnya terhadap aspek-aspek kehidupan manusia. Gitu loh. Jadi Feng Shui ini mewakilin alam. Mewakilin alamnya kita. Kalau kita bisa mengerti aliran air, angin, dan segala macam, dan bagaimana kita bersinkronisasi, maka kita akan berhasil dalam kehidupan ini. Sebenarnya poin utamanya di situ. Oke? Nah, tapi sekarang kita lihat ini. Feng Shui ini sudah dikenal dari 3500 sebelum Masehi, mempelajari kondisi-kondisi ini. Apakah Feng Shui itu mitos atau fakta? Nah, sekarang saya ngomong bahwa Feng Shui itu ada, kalau mitos, Feng Shui adalah mistik. Feng Shui kegiatan paranormal atau klinik. Tapi kenyataannya Feng Shui itu menganut sistem dengan metode yang saintifik. Melalui penelitian, pendalaman, ilmu murni, astronomi, segala macam. Jadi, apapun yang kita ada sistem dan secara metodologi, kita nggak bisa ngomong itu adalah klinik. Itu adalah sains. Oke? Nah, jadi Feng Shui itu kita lihat, Feng Shui ini ilmu meramal. Kalau secara mitos yang ngomong ilmu meramal yang subjektif, tanpa dasar, hanya mengandalkan intuisi. Nah itu kita ngomong peramal. Tapi kalau Feng Shui enggak, karena harus melakukan perhitungan. Makanya teman-teman mau belajar Feng Shui itu atau belajar astrologi, harus belajar. Benar-benar belajar. Dan saya menghabiskan biaya yang banyak banget untuk belajar Feng Shui ini. Untuk apa tujuannya? Supaya hidup saya jauh lebih baik. Supaya saya bisa bersinkron dengan alam. Supaya mindsetnya saya, maunya saya, sesuai dengan maunya alam. Kalau sudah dengan maunya alam, berarti maunya Tuhan. Dan itu kita masih bisa sukses. Ini poinnya begitu. Ya kan? Nah, jadi kenyataannya Feng Shui itu bukan hanya berlaku untuk bangsa Tionghoa aja atau bangsa Cina. Feng Shui itu berlaku di seluruh dunia. Feng Shui itu berlaku di seluruh dunia. Saya bisa tunjukin nanti ke teman-teman, gitu loh. Seberapa dahsyatnya pengaruh Feng Shui. Kenapa Indonesia ini, biarpun kita katanya rugi, tapi kita tetap aja luar biasa. Banyak banget orang-orang kita yang cepat, yang kaya, gitu loh. Kemudian juga Feng Shui itu banyak lagi ngomong, oh Feng Shui itu adalah agama atau kepercayaan. Kalau saya percaya Feng Shui-nya jalan, nggak ada. Feng Shui itu nggak ada agama, Feng Shui itu nggak ada hubungan dengan kepercayaan apapun. Feng Shui itu tidak eksklusif. Dulu memang Feng Shui ini eksklusif. Yang menerapkan Feng Shui itu cuma raja-raja. Masyarakat umum tidak boleh belajar Feng Shui. Kenapa? Karena rajanya takut disaingin. Tapi sejak tahun kira-kira tahun 700 Masehi, Feng Shui itu sudah mulai tersebar di masyarakat. Siapapun bisa mempelajari Feng Shui
bukan hanya dari kalangan-kalangan kerajaan aja. Apapun bisa menerapkan Feng Shui, siapapun bisa sinkron dengan energi alam. Andy, ini kamu coba telepon saya lagi, tapi saya nggak tahu gitu loh. Ini, halo Andy. Halo. Halo, kamu coba telepon ke kamu, coba aja langsung masuk dari sisi apa? Dari Facebook, tinggal klik di link aja. Kamu ngeklik rahasia hidup sukses dan kamu akan oke. Jadi gitu teman-teman. Jadi Feng Shui itu adalah kita mempelajarin alam. Bagaimana alam itu bekerja sama kita. Nah, kayak gini gitu loh. Jadi pergerakan daripada langit-langit itu pergerakan yang kita sebut itu langit akan sangat-sangat berpengaruh di bumi. Apapun pergerakan dari langit akan mempengaruhi bumi. Kenapa kayak begitu? Nah, ini saya kasih lihat video yang lain lagi ya buat teman-teman gitu loh. Sebentar, saya kasih lihat video yang lain lagi yang saya buat. Nah, semestinya kalau teman-teman ngelihat ini gitu loh. Inilah posisi daripada galaksi kita. Ini posisi daripada galaksi kita. Oke. Inilah posisi dari galaksi kita. Ini Bima Sakti. Ini Bima Sakti. Kalau saya mainin lagi, nih matahari kita tuh cuma satu titik doang di antara galaksi sini. Ujung dari galaksi ini, dari ujung galaksi sampai ujung galaksi ini, menurut astronom itu jaraknya 120.000 tahun cahaya. Bayangin teman-teman, 120.000 tahun cahaya. Sementara 1 detik cahaya itu 300 km per detik, 300.000 km per detik. Jadi kalau 120.000 tahun cahaya, wow, gitu lah. Kebayangin seberapa jauhnya. Ini baru galaksi Bima Sakti. Sementara di dunia internasional, galaksi ini ada 88 galaksi yang sudah diakui secara internasional. Dan di tiap galaksi itu, di tiap kita semua ini ada nggak kehidupan? Saya percaya banget itu ada kehidupan. Cuman mungkin raganya tidak seperti manusia. Gitu. Ini galaksi kita. Jadi saya ngeliat lagi. Ini loh bentuk galaksi kita itu. Kecil banget, kecil banget, nggak ada apanya. Jadi kalau kita lihat lagi lebih dalam, kalau kita mengambil teori Big Bang dari si Stephen Hawking, matahari ini mati, meledak, bagian-bagiannya berpencar. Inilah yang menjadi bumi kita berputar mengelilingi matahari. Tapi bumi ini pun mempunyai orbit. Nah, jadi teman-teman ngelihat ini loh orbitnya bumi. Nah, dari dasar bumi ini kita bisa tahu bahwa bumi kita gitu loh berputar mengelilingi matahari itu exactly 365, seperempatnya itu sudah berjalan berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, mungkin beribu-ribu tahun atau berjuta tahun, berdasarkan kalau kita tahu bahwa umurnya matahari sudah 4 miliar tahun kayak gitu loh. Nah, kenapa ada orbit ini? Kenapa bumi ini tidak berputar jalannya maju mundur dan segala macam? Semestinya karena ada gaya tarik antara tata surya dengan planet-planet kita ini. Kayak gitu loh, teman-teman. Nah, gaya tarik menarik ini yang kita ngomong secara fisika kan? Peraturan-peraturannya secara fisika. Gaya tarik menarik, kalau terjadi keseimbangan, maka bumi itu akan tetap berjalan stabil. Tetap berjalan stabil. Tapi kalau kita lihat begini gitu loh. Bumi ini kah, lihat ya, misalnya. Bumi ini juga berjalan, terjadi keseimbangan terus saja terjadi keseimbangan di alam semesta ini. Nah, keseimbangan ini misalnya saya lihat bahwa kalau kita ngelihat orbit kita ini kan sama seperti kita ngelihat satu lingkaran. Lingkaran itu apa sudutnya berapa? 360 derajat. Kalau 360 derajat gitu loh. Kalau terjadi sudut-sudut antara bumi dengan planet-planet yang lain ini,
akan mempunyai sudut-sudut lancip dan sudut-sudut tumpul. Ini kayak pelajaran SD aja gitu loh teman-teman. Jadi misalnya kita lihat bumi ini membentuk sudut 180 derajat terhadap bintang ini atau dengan planet ini, membentuk sudut 90 derajat, membentuk sudut 60 derajat, membentuk sudut 120 derajat. Apa sih artinya sudut-sudut itu? Nah, secara umum saya bilang sudut dengan 360 derajat itu cuma terbagi dua, sudut lancip atau sudut tumpul. Apa itu sudut lancip, sudut tumpul? Sudut lancip, kita bayangin aja sikunya kita. Siku kita itu pasti sudut lancip dan sudut tumpul. Jika siku saya menghantam teman-teman, sakit apa enggak? Wah, pasti sakit dong. Nah, kalau sakit, itulah sudut lancip. Tapi kalau saya merangkul saudara, saya merangkul teman-teman di sini, berarti apa? Akan terbentuk, itu kita bermain. Nah, sudut lancip dan sudut tumpul inilah yang kita hitung. Jadi pada saat kelahirannya kita menghitung berapa banyak sudut lancip atau sudut ke dalam kehidupan kita. Kalau sudut tumpul yang masuk ke dalam kehidupan kita, berarti kita akan banyak mendapatkan materi atau perkawinan, tergantung nanti masuknya kemana. Kalau banyak sudut lancip dalam kehidupan kita, makanya dalam kehidupan kita akan banyak susahnya. Tapi nggak ada masalah. Baik susah maupun senang, saya sudah memperhatikan banyak kasus, hampir rata-rata sekitar 50 banding 50. Jadi sudut lancip dengan sudut tumpul itu kira-kira sama. Nah, disinilah kita bisa memanfaatin. Disinilah manusia mempunyai free will. Disinilah tools yang dikasih sama Tuhan. Jadi kalau kita tahu sudut lancip, kita tahu di mana lokasi sudut tumpul, kita bisa mempermainkan hidup kita. Itu yang kita mau ngatur dari sisi mindset tadi. Itu yang saya maksud. Nah, sekarang sudah ada 7 peserta yang masuk, cuma saya nggak bisa lihat siapa-siapa yang ada di sini. Gitu loh, teman-teman. Saya minta maaf banget. Kita coba lagi. Pokoknya nanti kita coba terus. Saya coba betulin yang terjadi ini. Oke. Nah, ini yang sudut lancipnya kita main. Nah, apa yang terjadi? Benar nggak sih sudut lancip ini yang bermain? Gitu loh. Sudut lancip ini bermain terhadap kita. Nah, saya kasih lihat lagi contohnya. Lagi, gitu loh, teman-teman. Ini kita langsung bermain. Kita langsung bermain terhadap realnya. Oke, kita langsung nah, ini saya membuka suatu perbintangan. Ini kalau ini teman-teman lihat, nah ini lihat nih ya. Saya berubah ini menjadi 4 menit, jadi 4 menit. Inilah pada saat kita lahir sisinya. Pada saat kita lahir. Jadi misalnya ini 9 Juli 2000 ini pada jam 11.42 siang. Nah, karena bumi ini berputar terus-menerus sehingga terjadi seperti ini. Saya ngambil ini kira-kira per 4 menit. Saya melihat ini per 4 menit, gitu ya. Nah, ini berputar terus-menerus. Sudut-sudut ini berputar terus-menerus. Nah, ini yang terus membuat sudut lancip atau sudut tumpul, membuat sudut lancip atau sudut tumpul, terus dia berputar. Makanya di dalam kehidupan kita ini, kita selalu seolah-olah berenang mengikuti arus sungai atau jalan, sehingga kita banyak liku-liku dalam kehidupan. Karena apa? Suka nggak suka kita kena pengaruh daripada planet-planet yang bergerak. Jadi kalau kita ngelihat planet ini, ya lihat ini ada matahari, gitu loh. Ini ada bulan, ya kan? Jadi teman-teman bisa ngelihat semuanya. Ini yang kita mau hitung. Oke. Terus bagaimana sih prakteknya? Nah, ini saya kasih contoh lagi. Kita praktekin untuk Indonesia. Misalnya gini ya. Saya buat lagi suatu peta nasib Indonesia. Bagaimana sih
Gitulah peta nasib. Jadi hal yang sama juga bisa dilakuin. Misalnya Indonesia lahir 17 Agustus. 17 Agustus 1945. Jam 10.10. Nah, kemudian saya proses. Tadi kalau tadi teman-teman melihat bahwa ini membentuk tadi bentuknya sudutnya lingkaran, ini bentuknya juga kotak. Sebenarnya sama aja. Kotak ini mewakili 360 derajat. Cuma saya lebih familiar menggunakan kotak daripada menggunakan lingkaran. Gitu loh. Nah, ini saya membuat peta nasib Indonesia pada saat lahir tahun 1975. Gitu loh. Ya kan? Peta nasib ini oke. Ya. Peta nasib ini, nah inilah dia. Jadi kalau teman-teman ngelihat segitiga ini, ya kan? Teman-teman bisa lihat nih segitiga ini. Karena itu lingkarannya bulat, saya membagi menjadi 12 kotak. 12 kotak, setiap kotaknya 30 derajat. Setiap kotak itu kita bisa sebut namanya istana-istana. Kita bagilah 12 kotak ini. Bagaimana sih kehidupan saya? Bagaimana sih karirnya saya? Bagaimana sih kekayaan saya? Nah, di situ kita ngelihat planet-planet apa aja yang masuk di dalam kehidupan kita. Nah, di situ saya bisa membaca. Nah, ini adalah peta nasib Indonesia. Bagaimana saya tahu itu sudut tumpul atau sudut lancip? Kita ini programnya udah saya buat sedemikian rupa. Sudut tumpulnya tuh cara bacanya seperti ini. Nah, misalnya saya pencet ini. Jadi kalau teman-teman ngelihat ini yang warnanya hijau, ini kita ngomong, ini sudut tumpul. Warna hijau ini berkaitan dengan duit. Warna kuning ini berkaitan dengan sosial, bagaimana cara kita bergaul. Sementara warna merah ini, inilah yang disebut sudut lancip. Sudut masalah untuk kita. Yang biru ini juga apa? Sudut tumpul. Jadi di dalam kehidupan kita ini, gitu loh. Secara umum, sudut lancipnya tuh cuma 25%. Sudut-sudut tumpulnya tuh 75%. Jadi semestinya, makanya kita bilang bahwa health, wealth, harmony itu adalah haknya kita. Cuman karena kita suka salah jalan, kita milih selalu masuk ke dalam yang sudut-sudut lancip, sehingga kita menjadi masalah. Ini yang kita mau lihat, gitu loh. Nah, jadi ini kita misalnya saya kasih contoh, ini adalah Indonesia, gitu loh. Ini adalah Indonesia. Kita baca dulu. Nah, garis-garis yang garis merah ini juga menandakan sudut lancip. Jadi pada saat Indonesia ini lahir, waktu dia Soekarno membacakan kemerdekaan kita, itu dianggap hari kelahiran Indonesia. Jadi kalau teman-teman mau dibacain, jadi saya perlu tahu tanggal lahir sampai jam lahir dan kota kelahiran. Saya akan membuatkan peta bintang untuk teman-teman dan bagaimana kita membaca. Apa sih perjalanan nasibnya teman-teman ini? Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat ini Indonesia, secara default pada saat Indonesia itu membacakan, lihat live. Kalau kita ngomong Indonesia, negara, live ini adalah pemerintahan. Pemerintahan Indonesia ini mendapatkan warna merah, sudut lancip. Nah, sudut lancip berarti pemerintahannya masalah. So kita bisa lihat kan, Indonesia selama ini yang benar, pemerintahannya korupsi segala macam. Kenapa? Karena dari tanggal kemerdekaan kita. Tapi nggak apa-apa, yang pasti kita tahu. Kalau pemerintah tahu ini jelek, nah disitulah kita bisa merubah diri kita. Disitulah fungsi daripada Feng Shui. Disitulah fungsi daripada remedi teman-teman. Kadang-kadang bisa ke paranormal. Sekarang menggunakan batu cincin, akik yang lagi populer, gitu loh. Atau menggunakan ganti nama dan segala macam, itu adalah remedi-remedi atau usaha manusia untuk hidupnya jadi lebih bagus. Tapi kalau tidak tahu peta nasib ini, apa yang kita mesti betulin? Jadi peta nasib ini fungsinya sama seperti kayak kita masuk ke laboratorium, kita cek darah kita cek segala macam, kita baru tahu nih, betul apa enggak nih? Kita nih sakit apa? Nah kalau tahu sakitnya apa, baru kita bisa ngasih obat yang tepat. Tapi kalau kita tidak tahu sakit kita itu apa, bagaimana kita memberi obat yang tepat?
Jadi kalau kita lihat Indonesia, kita tahu nih, wah pemerintahannya masalah. Tapi kita lihat, biarpun masalah, itu saya bilang, Indonesia negara yang kaya. Nah, coba teman-teman lihat kalau saya pencet ini gitu loh. Live-nya ini, dari pemerintah ini, warna hijaunya masuk ke dalam Istana Well. Masuk ke dalam Istana Well. Maksudnya apa? Masuk ke dalam Istana Well. Berarti Indonesia ini bakal kaya raya. Poinnya satu. Kemudian ya kan, tapi masalahnya di diri pribadi. Di diri pribadi ini yang menjadi masalah. Di diri pribadi ini yang jadi masalah. Jadi ada pemerintahannya yang nggak benar, akan tetapi Indonesia penuh dengan kekayaan. Nah ini kan bintang-bintang ini kalau teman-teman bisa lihat ini ada Gucci, Pochin dan segala macam. Itu punya arti. Gucci itu adalah bintang yang berunsur logam. Jadi kalau kita lihat tambang-tambang di Indonesia itu masuk top 10 di seluruh dunia. Free gila kayaknya. Kemudian kita lihat lagi karir. Lihat ini karir. Karirnya kita, duitnya pun masuk ke wealth. Ini yang menandakan Indonesia itu kaya raya. Akan tetapi, lihat dari karir ini, warna merahnya menghantam life. Menghantam pemerintah. Meaning what gitu loh. Artinya apa? Bahwa pemerintahan kita memang tidak becus. Pemerintahan kita tidak becus dan rakyat kita tidak tahu bagaimana bisa memilih pemerintah. Tapi dengan sekarang ini sudah semakin transparan pemerintah, kita bisa tahu apakah anggota MPR DPR itu kerja dengan benar, apakah kepolisian, jaksa itu kerja benar. Semakin dengan ada teknologi internet, informasi semakin tersebar, rakyat yang akan berusaha untuk membetulkan pemerintahan. Itu salah satu kiasnya. Gitu loh. Ini yang kita lihat. Nah, ini kita ngomong cara baca. Nah, dari sini kita bisa lihat bisnis apa. Nah, kalau kita ngelihat ini, bisnis apa sih Indonesia yang paling bagus di sini? Kalau kita lihat di sini bahwa pertambangan Indonesia itu bagus banget. Kemudian Indonesia itu negara lautnya itu jauh lebih banyak daripada daratan. Berarti apa? Lautnya yang kita mesti betulin. Bagaimana cara ngebetulin? Nah, itulah trik-trik yang kita bisa lakuin dalam Feng Shui. Nah, jadi dengan kondisi ini, kita bisa tahu dari peta nasibnya atau peta bintangnya teman-teman, saya lihat sebenarnya bisnis apa sih yang mesti dilakuin. Indonesia ini akan kaya dengan apa? Jadi lupakan yang negatif, kita akan angkat yang positifnya semakin besar, positifnya semakin besar, sehingga negatifnya semakin kecil. Hal yang sama juga kita bisa lakukan dalam mindset ini tadi. Jadi loh, mindset tadi ini. Jadi mindsetnya kita ini, kalau kita sudah dekat dengan agama, kita tahu astrologi, kita bisa membuat targeting kita, goalnya kita. Sudah kita tahu, baru kita melakukan technical, kita mempelajari technical yang the best, baru kita melakukan action, dan yang kita harapkan perjalanan hidup kita mulus. Kira-kira begitu gitu loh teman-teman. Ini kita sudah berbicara hampir 1 jam. Sebenarnya banyak sekali. Biasanya kalau saya seminar ini bisa sampai 8 jaman gitu loh. Dengan contoh-contoh dan segala macam. Tapi ini karena baru, wah ini sekarang sudah ada 8 peserta yang masuk, saya nggak tahu. Tapi mungkin pas jam 11 saya stopin dulu. Kita betulin lagi, besok kita mulai lagi. Saya coba betulin lagi, kita betulin lagi, kita coba ulang lagi terus, pelan-pelan. Mungkin penjelasan saya ini terlalu cepat, atau saya juga masih bingung untuk menjelasinya, tapi ini secara umum seperti itu. Tapi mungkin nanti kita akan belajar satu-satu. Oh, bagaimana sih alam itu kita belajar Feng Shui-nya, kita belajar ngeliat, gitu loh. Program-programnya gampang, kita bisa cari di internet, bisa download gratis. Nanti saya bisa share. Saya akan share yang simple-simple. Bagaimana kita tahu sifat kita tuh seperti apa. Ini apa? Apakah kita itu bakal pinter atau kita tuh apa? Dan itu buat menentuin apa? Kalau misalnya kita lihat untuk menentukan seseorang itu pinter, kita melihat bahwa ini planet Merkuri. Jadi kalau teman-teman lihat planet Merkuri kalau di peta Indonesia ini di mana? Planet Merkuri itu adanya di sini gitu loh, di rasi bintang Leo. Ini menunjukkan orang Indonesia itu tidak terlalu pinter banget. Ini kita ngomong umum Indonesia, general. Tapi tetap ada orang yang pinter-pinter. Tapi kita ngomong pemerintahannya ini nggak terlalu pinter. Tapi yang di sini yang saya lihat apa? Artistiknya yang pinter.
artnya yang bagus di Indonesia, keseniannya yang bagus, idenya, itu yang kita perlu. Itu yang kita perlu. Nah, dari sini kita bisa lihat, nanti saya bisa share. Ini kan kita baru ngomong secara general aja, nanti saya bisa share topik per topik, dan mungkin ya selama saya ada waktu kita bisa ngelakuin tiap hari, jam 10 malam, jam 11 malam, kita share aja pelan-pelan. Karena saya memang mau membuat masyarakat Indonesia ini cerdas dan bisa memanfaatkan astrologi minimal untuk keuntungan diri sendiri. Minimal untuk keuntungan diri sendiri. Jadi kita tuh mesti berbisnis apa, keadaan Indonesia ini lagi seperti apa, seperti tahun ini saya diwawancarai nama Intisari, saya bilang bahwa tahun ini begitu banyak tahun kematian. Kenapa? Karena posisi Saturn dan Mars. Jadi nanti mungkin topik-topik berikutnya saya akan betulin lagi seminarnya saya ini, webinar, kita akan ngomong topik by topik pelan-pelan. Jadi ini saya baru cerita secara keseluruhan aja. Semakin banyak yang ikut, ya akan semakin banyak tersebar. Dan supaya banyak astrologi ini dimanfaatin. Dan semestinya saya percaya, astrologi ini, kalau kita ngelihat dari zaman-zaman es, saya percaya Jawa itu punya astrologi yang luar biasa sekali. Cuma sekarang ini banyak missing link. Makanya sekarang ini saya banyak riset yang tentang astrologi Jawa. Bagaimana? Akan ada ngomong yang beton, ada yang ngomong cerita Nagadino, itu sebenarnya apa sih gitu loh. Bagaimana koneksinya terhadap astrologi Cina segala macam. Saya pikir semuanya sama, karena semuanya kita melihat bukunya itu dari perbintangan. Bukunya itu dari perbintangan, dari situ kita bisa lihat. Dari situ kita bisa lihat kenapa saya bisa posting setiap hari. Oh, hari ini bagaimana? Kalau anak yang lahir bulan ini, kira-kira anaknya pasti bagus apa enggak? Apa pinter apa enggak? Atau ada cacat? Nah, itu kita melihat dari perbintangan. Karena pengaruh perbintangan itu sangat-sangat luar biasa pada kehidupan. Jadi mungkin ada teman-teman di sini, ada yang pernah ngikutin seminar saya bisa demoin bahwa pengaruh perbintangan itu sangat luar biasa terhadap kehidupan, kayak gitu. Nah ini yang kita lihat satu persatu. Nah cuman sekarang ini dengan teknologi internet, kita nggak perlu datang ke seminar saya, cuman buka komputer, link, selama jaringan internetnya bagus, semua jadi bagus. Tapi kalau bisa, sediain speaker dengan mic yang bagus, sehingga kita bisa tanya jawab. Harusnya webinar yang saya beli ini kita bisa tanya jawab, tapi saya nggak tahu ini kenapa nggak muncul gitu loh. Jadi coba habis seminar ini saya coba betul-betulin lagi apa yang mesti dibetulin, apa yang mesti apa, sehingga kalaupun ada pertanyaan yang nggak jelas, ya teman-teman bisa langsung ngomong. Semua yang lain juga bisa dengar. Pasti ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau sekarang ini kan saya cuma bicara sendiri. Jadi saya nggak tahu ada teman-teman ngerti apa enggak, atau bicara saya ini terlalu cepat atau bagaimana, kayak gitu. Itu yang terjadi gitu lah. Oke, 2 menit lagi mungkin kita bisa akhirin seminar ini. Saya juga mohon maaf kepada teman-teman jika pada saat ini pertama kali saya ngadain ini, jadi seolah-olah saya cuma bicara sendiri, saya nggak bisa interaksi dengan teman-teman. Tapi harusnya ini bisa berinteraksi dengan teman-teman. Tapi saya nggak tahu ini kenapa. Ini saya mesti cek lagi, saya mesti belajar lagi untuk membetulkan ini supaya jadi benar. Kira-kira seperti itu. Tolong tambahan atau ada komen atau ada saran-saran, tolong tulis di grup Klasik Feng Shui. Jadi karena ini kita nggak bisa interaksi, jadi saya nggak bisa tahu bagaimana komen dari teman-teman. Atau ada topik apa yang kita mau bahas. Kita bisa topik bahas apa aja, kita bisa bahas Indonesia, kita bisa bahas politik, kita bisa bahas artis, aktor, atau apa, menggunakan astrologi. Nah, tapi itu kan kita bisa bahas semua, kan kita juga bisa bahas kehidupan kita nih maunya seperti apa, bagaimana kita bisa sukses. Seperti temanya kita yang pertama kali, bagaimana kita bisa sukses, apa yang mesti dikerjain, bisnis apa yang mesti dilakukan. Kadang-kadang begitu banyak dari teman-teman pikir, wah saya mau berbisnis tapi saya nggak punya modal. Apa yakin bahwa dengan kita punya modal itu kita bisa sukses? Nggak ada jaminan gitu loh teman-teman. Jadi banyak banget orang yang sukses itu tanpa modal, atau dengan kita ngomong modal dengkul. Kita bisa lihat dulu misalnya salah satu
konglomerat kita Lim Siu Leong. Dia dulu juga dari nol. Atau Lim Siu Leong sekarang sudah mati. Kita lihat sekarang Khairul Tanjung, anak singkong, yang dia dia sekolah pun masih makan singkong, tapi ternyata dia sekarang ini kaya raya sekali. Kenapa? Nol. Modalnya modal dengkul. Nah, ini yang saya coba mau gitu loh, mau membantu teman-teman bagaimana dengan modal dengkul kita bisa sukses. Kenapa? Harus kita ngubah mindset kita. Kita mesti pilih pekerjaan kita tuh yang sesuai dengan kita. Kemudian kita belajar technical, kita mesti jadi the best, among the best dari sisi technical. Dan kita mesti lakuin action. Nah, technical, mindset dengan action ini kita akan gabungin dengan maunya alam. Jadi itulah yang orang Cina bilang, menunggang alam, menunggang naga. Kenapa? Naga itu diibaratkan adalah alam. Jadi kalau kita bisa menunggang alam, kita bisa memanfaatkan alam, kita akan jauh lebih sukses. Mungkin bingung. Contoh yang lebih gampang lagi adalah misalnya kita berenang. Kita akan gampang berenang jika kita berenang mengikuti arus. Lebih gampang mana? Kita berenang mengikuti arus atau kita berenang melawan arus, teman-teman. Otomatis kalau kita berenang melawan arus, kita pasti lebih capek. Setuju? Nah, berenang melawan arus itulah kalau di dalam astrologi kita ngomong kena sudut lancip. Kalau berenang secara mengikuti arus, kita mendapatkan sudut tumpul. Nah, ini saya mau men-share sama teman-teman, bagaimana kita bisa berenang mengikuti arus di dalam kehidupan. Bagaimana kita ngubah mindsetnya kita, supaya pekerjaan apa yang kita bisa pilih, dan pekerjaan itu seolah-olah kita berenang mengikuti arus, supaya kita bisa sukses. Intinya begitu, teman-teman. Oke, sampai di sini, ini udah jam 11 lebih. Tadi saya ada sekitar 8 partisipan. Mungkin kita akan coba terus-menerus. Mungkin semakin lama akan semakin bagus, tergantung juga dari sinyal internetnya. Oke, teman-teman, terima kasih atas partisipasinya, dan mohon maaf atas kesalahan kata-kata saya yang mungkin sengaja atau tidak sengaja ada yang salah, dan juga mohon maaf pada webinar sekali ini tidak terlalu bagus karena ini webinar saya yang pertama. Tapi saya janji mungkin besok saya buat lagi. Mungkin mulai jam 10 atau jam 11, mungkin semakin malam, mungkin sinyalnya semakin bagus, kita coba. Mungkin partisipannya semakin lama, semakin banyak, kita coba buka. Atau partisipan, teman-teman mau topik apa yang kita mau bahas. Tapi mendingan untuk beberapa kali ini, saya coba membahas dasar-dasarnya dulu, supaya ngerti. Karena kalau tidak tahu dasar-dasar teorinya secara saintis gitu loh, teman-teman nanti akan menganggap bahwa saya ini dukun, saya ini paranormal, saya ini menggunakan sixth sense. Enggak, saya full menggunakan saintis berdasarkan perhitungan-perhitungan. Oke? Terima kasih teman-teman, selamat malam, salam sukses selalu. Kita tutup seminar kita kali ini. Terima kasih.